Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti Ratnaningrum, guru mata pelajaran Matematika SMK Negeri 1 Kumai, Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? Robian. Tapi gitu. Jadi 3 orang. Siapa? Robi. Benar? Robi aku keluar. Kita yang kubu. Lidahnya. Rizky dan Angga. Mana bu? Ya. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan. Udah enggak bu? Pimpin berdoa. Sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Materi kita apa yang ada nampak di depan? Semangat pagi ini? Masih semangat kan? Lingkaran. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa itu Lingkaran. Sudah tahu ya? Buat bu. Nah, kita akan melanjutkan materi hari ini. Nah, coba dilihat. Ini gambar apa? Sepeda ya. Macam itu bu, ekor. Oh gitu. Macam kamu. Kemudian ini gambar apa? Pesawat sepeda. Sepeda bu. Sepeda punya apa bu? Yang lagi. Oh sepeda. 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 Masih bilang sepeda ya. Sepeda bu. Ini Masih dibilang sepeda. gambarnya sepeda. Masih bilang sepeda ya. Oke. Coba dibaca. Rasanya mengendarai sepeda dengan berbagai bentuk tadi. Ada yang mau komentar? Apa? Menjamping bu. Nggak bisa ya. Yang dikatakan sepeda yang gambar yang mana? Lama. Lama ya. Tapi nggak mungkin ya. Makanya kita harus tahu Kayak bengkik tuh. apa itu. Yang bagian apa rasanya ini yang sudah kita pelajari. Nah, ada dalam lingkaran apa aja? Ada apotema, ada busur, Ada jutung. ada busur, kalian sudah tahu ya, kita ingat-ingat kembali ini materinya.
Nabo. Meron dong. Tujuan pembelajaran. Salah satu. Ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan penugasan peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan panjang busur lingkaran dengan cepat. Ya, tapi kalian harus bisa memecahkan masalah kontekstual. Kalau yang tadi sepeda itu masalah kontekstual ya. Profil pelajar Pancasila. Coba bacakan lagi siapa yang mau membacakan keluar. Ya, silakan. Nanya Guru nanya guru. Profil pelajar Pancasila. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bertanggung jawab. Ya, ada 6 segmen profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam pembelajaran ini. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya kalian tunjukkanlah sifat-sifat religius ya. Apa itu? Gitu kan? Akhlak kalian saling menghargai ya, saling menghormati, saling membantu, saling menolong, gitu kan? Yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Bergotong royong berarti kalian bersama, bukan sendiri-sendiri ya, saling membantu. Langkah-langkah pembelajaran. Mulai pembelajaran yang akan kita lakukan adalah mulai pembelajaran problem based learning. Nah, ada 5 sintaks ya. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nanti ada masalahnya apa gitu ya. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kalian nanti akan dikelompokkan. Akan membentuk kelompok. Ada berapa kelompok? 4. Nanti kalian bergabung ya. Kemudian yang ketiga adalah membimbing pendidikan. Selama diskusi, ya, kalian nanti akan memecahkan masalah yang ada dalam PPD. Nah, ibu sebagai fasilitator, ibu membimbing. Kemudian dapat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti setelah itu kalian ada yang diselesaikan kan? Ada Bu. Pak LKPD. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Setelah itu kalian akan mengerjakan soal-soal evaluasi untuk mengetahui apakah kalian sudah paham, apakah pembelajaran ini sudah berhasil, berarti kan kalian paham ya. Menulis soal evaluasi. Kemudian penilaian. Nah, ada penilaian. Ya, ada penilaian yang akan diambil dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah penilaian sikap dan profil pelajar Pancasila. Ada indikatornya ya, sudah dibuat. Kemudian penilaian pengetahuan. Tentu saja ya, ada materi ya. Nah, itu pengetahuan. Penilaian keterampilan. Apa aja keterampilan? Kalau matematika tuh apa aja? Berhitung, mengerjakan soal ya, menuliskannya, itu harus terampil. Tidak cuma prakarya ya, matematika juga adalah matematika. Ya diperhatikan aja gambar apa ya? Iya. Jangan pegang sendiri, nanti temannya nggak banget. Cuma gambar memantau waktu. Iya. Kalau ada ayo di situ cuma ada beli. Sebentar lagi kan kalian di pantai ya? Ya, Bu. Ada nggak di sana? Ada. Ini gambar apa namanya? Gambar apa ini? Hah? Mercusuar. Biasanya kalau di pantai itu ada mercusuarnya. Mungkin kalau di sini, ya
Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru ya, masih terkait dengan pembahasan matematika kelas 11 untuk kurikulum merdeka ya. Nah, kita masuk ke bab baru mengenai lingkaran ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dulu mengenai lingkaran dan busur lingkaran ya. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu lingkaran ini ya. Mungkin teman-teman sudah tahu tuh apa sih itu lingkaran ya. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan ya, titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Nah, di sini ada keterangan ya, katanya ada kedudukan titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap 4 atau bisa 22/7 ya, menyesuaikan aja nilai dari R-nya ya, mau pakai 3,14 atau 22/7. Nah, ini pengantar terkait dengan lingkaran yang jelas saja. Yang perlu ditekankan di sini adalah mengenai rumus yang dua ini ya, luas dan ini lingkaran. Oke ya, jelas mungkin itu terkait dengan lingkaran. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai busur lingkaran. Nah, busur itu apa sih? Jadi busur itu adalah himpunan titik-titik yang berupa lengkung ya. Melengkung berarti baik terbuka ataupun tertutup. Jadi berupa lengkung dan berisi dengan lingkaran. Itulah busur. Nah, seperti apa itu maksudnya? Misalnya titik A dan B terletak pada lingkaran P, maka busur AB dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi lingkaran P ya, maka titik pusatnya P, gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan di awal. Nah, ada titik A dan B, anggaplah seperti ini. Maka inilah garis AB ini, inilah yang dikenal sebagai busur. Tapi dia dikatakan busur minor AB ya. Kenapa dikatakan minor? Sebentar ya. Jadi ada kemungkinan nih garis AB ya, bisa AB ke sini, bisa juga yang kedua seperti ini ya. Jadi ini yang berwarna ungu ini ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua bentuknya seperti ini, balikan. Yang di sebelah, kalau ini tadi sebelah kanan, kalau ini sebelah kiri garisnya. Nah, yang kedua ini dikenal dengan busur mayor AB. Nah, bedanya apa? Nah, jelas tuh ya, bedanya dari panjangnya. Kalau busur minor itu adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran, gitu ya. Nah, kemudian busur mayor yaitu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi busur itu ada dua kemungkinan, apakah dia minor yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran, dan bisa saja dia busur mayor ya, yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Tapi secara umum jika tidak ada keterangan, maka yang dimaksud busur AB itu rumusnya seperti ini teman-teman ya. Jika ada AB ada tanda kurung ini di atasnya, maka itu namanya busur AB ya. Kalau tidak ada keterangan, maka yang dimaksud adalah busur minor ya. Jadi kebanyakan busur itu selalu seperti yang seperti ini ya. Yang pertama minor dia ya, yang dimaksud. Ya jelas, itulah yang dimaksud dengan busur lingkaran ya. Ada dua tadi ya, minor dan mayor. Simbolnya apa? Ada tanda kurung di atasnya ya. Berarti dia busur AB. Ya jelas. Kemudian setelah tahu apa itu busur, maka kita masuk ke materi selanjutnya. Nomor panjang busur. Nah, jika diketahui lingkaran seperti berikut, ini sudah masuk pembahasan teman-teman ya. Jadi ada lingkaran bentuknya seperti ini ya. Ada di pusatnya, ada busur AB-nya, ada jari-jari, dan ada titik pusatnya. Nah, kita jelaskan dulu secara detail. Jadi di keterangan gambar di atas, di situ ada titik P. Nah, titik P itu namanya titik pusat ya. Nah, ini harus dibedakan. Titik pusat dan alfa ya. Alfa itu apa? Alfa itu besaran titik pusat ya, besaran sudut pusatnya ya. Kalau P hanya titiknya, kalau alfanya itu besaran sudutnya ya. Sudut yang terbentuk antara ABB gitu ya. Kemudian AB. Nah, AB tadi apa? AB itu busur lingkaran ya. Nah, kalau tidak ada keterangan berarti dia busur minornya ya. Jadi yang sebelah kanan ini ya, sesuai dengan garis yang ada di sini ya. Oke, kemudian ada garis AP ya, AP dan
DP. Nah, itu kan sama panjangnya ya. Nah, AB tadi sebagai jari-jari, maka DP juga sebagai jari-jari ya. Jadi ini unsur-unsur yang perlu kita ketahui dalam sebuah lingkaran. Nah, setelah tahu unsur-unsurnya, maka barulah kita bisa mencari nih bagaimana sih cara mengukur panjang suatu busur ya pada lingkaran. Nah, kita perhatikan ada yang mencari adalah panjang busur, dalam hal ini busur AD ini ya, yang AD ini. Karena busur AD ini adalah bagian dari apa? Dari lingkaran ya, maka kita pakai rumus perbandingan nih. Maka panjang busur itu adalah bagian dari lingkaran. Jadi kita pakai perbandingan. Kemudian apa lagi yang diketahui? Di situ diketahui sudut pusat, gitu ya. Jadi sama dengan sudut pusat, besar sudut pusat, yaitu pusat alfa ya. Nah, besar sudut pusat itu hanya sebagian ya. Yang sudut pusatnya kan hanya ini, sudutnya ABB, gitu ya. Nah, ini adalah sebagian dari sudut lingkaran secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan kita tulis saja sudut lingkaran. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya, sudut lingkaran itu 360 derajat ya. Tapi yang diketahui di sini hanya sebagiannya saja ya, yang terbentuk antara sudut ABB. Sehingga dari persamaan perbandingan inilah kita dapat mencari rumus tuh panjang busur lingkaran yang ada. Panjang busur yang mau dicari di sini kan adalah panjang busur AB gitu ya, sehingga panjang busur kita tulis panjang busur AD ya. Ingat simbol ini adalah artinya busur AB gitu ya, busur minor berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, ini pakai sudah rumus lingkarannya tadi ya. Teman-teman memang harus kuasai itu rumus luas dan keliling lingkaran. Nah, yang dipakai di sini keliling. Berarti keliling tadi apa rumusnya? 2 pi r. Gitu ya, sama dengan besar sudut pusat. Sudut pusat tadi yang mana? Yaitu alfa ya, yang di sini. Nah, berarti di sini sudut pusatnya kita ganti dengan alfa berbanding dengan sudut lingkaran. Nah, sudut lingkaran secara penuh yaitu 360 derajat. Sehingga dari sini kita buat kesimpulan panjang busur AB berarti, nah yang mencarikan AB di sini masih ada 2 PR. Maka 2 PR ini kita pindah ke ruas kanan. Di sini membagi, maka kalau pindah ruas dia menggali. Artinya A per 360 dikali dengan 2 PR. Nah, inilah rumus mencari panjang busur minor AB ya, yaitu besar sudut pusat dibagi 360 derajat ya. Kalau nggak Nah, sudah saja tadi ya, sudah melihat semua video ya. Sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. kamu dulu, cari kelompoknya dulu. Ada kelompok nih, kelompok nih. Ya, udah, ayo. Sekarang bergabung dengan kelompoknya. Nah, akan Ibu berikan LKPD. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Ada permasalahan seperti yang ada di layar. Gambar apa ini? Nah, silakan. Sakti, ya, diselesaikan di situ ada. Ada gambar kolam berenang bentuknya lingkaran. Dikerjakan. Diskusi ya.
dapat nih. Ya, ada masalah apa? Kalau ada kesulitan, gitu deh, berdasarkan kelompoknya ya. Selesai kelompok. Iya, diselesaikan. Kalau ada yang isian, nah, banyak lengkapi. Ini udah dibaca kan? Dilengkapi ini. Kami sudah ini kami sudah benar nggak? Itu benar nggak? Ya. Itu materi konsep dasar. Nah, kontekstualnya itu adalah kolam berenang. Itu nanti. Nah, sekarang kamu kalau sudah paham dengan ini, nah gimana kalau kayak gini? Gimana? Kalau misalnya lampunya dipindahin, tadinya di mana di tengah kan? Lampunya kan tadinya di tengah. Terus kalau dan si ini tadi sebelumnya, kan? Nah ya, nah iya. Tidak. Maaf, kita suruh bayar denda. Jangan cuma dibaca. Tulis aja sesuai yang kamu pahami. Gak usah kamu karena panjang lebar yang enggak. Gimana lagi selain itu? Gak usah biar kira-kira lampu itu kan ada di mana di titik yang bisa menghindari kayak apa gimana saya dua kali loh. Oke, sudah ya semua ya. Masing-masing kelompok. Sudah ya, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Kelompok berapa? Ya makanya sekalian ya. Dibaca lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas kami belajar tentang kami baca kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu taman dengan sudut penyinaran 30. Jika lampu diletakkan di pusat kolamnya ini
Menyorot BC, apakah lampu dengan penyinaran 40 dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudutnya? 60. Pusat besar 2 kali. Ya, terima kasih ya bos untuk kelompok. Ya, oke. Terima kasih ya bos-bosnya yang ikut belajar. Ya, sekarang kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sudut pemingkaran 30 derajat diletakkan pada titik M dan dapat menerangi kerosotan kata BC. Di mana saya mengelola dari masalah sudut pemingkaran 30 derajat dapat digunakan jika tidak berapa sudutnya 60 derajat terhadap perubahan sudut penyinaran yang digunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan kelompok 3. Jika lampu diletakkan di mana video kesimpulannya? Ayo semangat dulu, semangat. Matematika saya senang. Ulangi. Matematika saya senang. Biar semangat ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan hubungannya dengan sudut lingkaran yang bagaimana? Ada yang ingin menyimpulkan? Ayo. Hasil kesimpulan kami, sudut pusat besarnya 2 kalinya sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Gimana? Setuju? Setuju. Kenapa? Kalau sudah bisa menyimpulkan, kita masuk ke bagian evaluasi. Nah, ada soal evaluasi, tolong dikerjakan. Dikerjakan, dikumpulkan. Waktunya 5 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah, ya langsung dikumpulkan aja. Kumpulkan di depannya. Bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita cukup dengan membaca. Kita tutup pembelajaran ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.